pelatihan ini, selama sosialisasi ini, apa yang harus kita lakukan? Boleh dimulai. Banyak hal ya, misalkan contoh misalkan ya, ketika kita mulai kelas, yang muda semuanya datang on time. Salah satu kesepakatan. Sebagaimana yang sering kita mau di kelas dengan siswa ya. Ada mungkin yang muda di sini yang sering membuat wali kelas sebelum kita mulai pembelajaran mungkin membuat suatu kesepakatan dengan siswa. Nah, kita ada peraturan kelas seperti ini. Ada mungkin ada muda. Datang on time, tidak boleh ribut saat pembelajaran. Apalagi? Izinnya harus izin dulu pada Bunda Tina, guru penggerak ya yang mengikuti seleksi ya. Tapi kita juga alhamdulillah sudah jadi sekolah penggerak. Otomatis tidak hanya kami berdua yang akan jadi guru penggerak di sini, tapi semua yang ada di SD Islam Khalifah Anisab ini sudah menjadi guru penggerak karena akan ikut andil dalam pelaksanaan program-program dari sekolah penggerak nantinya. Jadi sama-sama berarti kita akan bergerak bersama-sama, tidak hanya kami yang mungkin duluan dari seleksi guru penggerak, tapi kalian semuanya juga akan jadi guru penggeraknya dari bawah naungan sekolah penggerak. Oke. Bagaimana sudah pernah disampaikan sama Bunda Maya ya, bahwasanya dengan kita menjadi sekolah penggerak itu baru awal ya, baru awal dari sebuah proses seperti itu. Jadi nanti insya Allah kedepannya kita akan dipantau dan setiap bulan ya Bunda Maya ya akan ada pelatih ahli yang datang memantau kegiatan pembelajaran kita. Jadi Anda Bunda semuanya harus siap nggak siap harus siap ya. Kalau belum bisa, belum tahu, kurang pemahaman dan lain sebagainya, kita belajar bersama-sama. Sama seperti saya juga dengan polisi sedang kemarin ya. Ketika masuk ke program guru penggerak ini bingung kita, ini apa ini guru penggerak ini kan? Seperti itu kan. Belum ada, baru di zamannya Mas Menteri ini, ya, Mas Menteri Nadiem Makarim ini. Seperti yang telah dijelaskan Ingranto dan lain-lain tadi ya. Nah, di sini dasar pendidikan KHD yang pertama yaitu menuntun. Yang pertama kita akan menuntun murid atau peserta didik kita. Nah, maksud dari menuntun di sini adalah segala kekuatan atau kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat kelak. Seperti itu. Pendidikan itu seperti itu. Di sini tugas kita adalah menuntun murid tersebut agar dia mencapai keselamatan, kebahagiaan, dan dianya siap untuk menjadi manusia dan juga akan terjun bersama masyarakat. Pendidikan itu dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lampu hidupnya dan tumbuhnya kekuatan kodrat tersebut. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan ya sama Ustaz Andri, Ingang Sosun Solodo, Ing Madio Mangusaso, Tuturi Handayani. Selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Kita bisa mendorong, kita bisa menyemangati, dan juga kita bisa memberikan contoh agar si anak bisa berkembang lebih baik dari kodratnya nantinya. Tadi anak yang sudah ada kodratnya tersendiri, biasanya ruang lingkup anak tersebut lebih, kalau apalagi SD biasanya anak-anak tersebut inginnya main ya. Nah, bermain adalah salah satu kodrat anak, ya enggak? Atau ada enggak anak yang enggak suka bermain? Enggak ya, pasti mau. Nah, di sini kita akan menjadi atau membuat si anak tersebut ya pembelajaran pada diri anak sebenarnya. Nah, ini yang nanti tinggal kita asah, tinggal kita tebalkan. Nah, permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Insya Allah kita semua sudah ya melaksanakan pembelajaran sambil bermain. Anak tadi yang suka bermain, pembelajaran sesuai dengan KHD yang selanjutnya yaitu pendidikan itu harus berpihak kepada anak. Berpihak kepada anak, salah satunya tadi menyesuaikan dengan kodrat anak yang suka bermain tadi. Di sini bebas si A jadi ini, si A belajarnya seperti ini, kita tidak akan bisa karena tadi
anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih sama-sama sudah ada sebenarnya. Misalkan salah satunya bakat ya, bakat itu juga mempengaruhi. Nah, tujuan pendidikan adalah menuntun atau memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis-garis sama-sama yang tadi agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Dia sudah ada sama-sama. Kita tugas guru adalah menuntun sang anak agar yang sama-sama tersebut bisa lebih berkembang, lebih menonjol lagi di dalam anak tersebut. Gerak-gerak berikutnya. Nah, di fase selanjutnya juga otomatis kalau sudah agak-agak remaja ya, agak remaja menuju dewasa, sosialnya lebih tergerak lagi, lebih ya ingin ke dunia-dunia yang lebih luas lagi. Masa-masa remaja anak itu pasti akan mempengaruhi atau akan beda lagi. Selain itu, oke, ini salah satu contoh untuk menebalkan laku anak dengan kekuatan sosio-kultural. Menebalkan laku dengan sosio-kultural, misalkan ada sosio budaya, ada misalkan sosial budaya Jawa Barat, maka itu bisa jadi kayak mungkin pembelajaran kayak drama itu juga akan mempengaruhi. Ini adalah kita hanya bisa menuntun, menebalkan garis-garis sama si anak agar dianya bisa merubah lakunya jadi lebih baik dan siap untuk menjadi manusia seutuhnya. Di sini tuliskan atau jelaskan suatu pengalaman saya terkait proses pembelajaran yang memperhatikan mencerminkan pemikiran belajar dewasa. Jadi yang pernah pengalaman saya selama di kelas itu saya menggunakan dasar pendidikan KHD. Semuanya anak itu menghafal berapa hafalannya. Nah, jadi di sini saya aplikasikan seperti itu. Alhamdulillah dengan di awal anak-anak itu menjadi nyaman. Jadi proses pembelajaran menghafal itu anak-anak itu lebih semangat. Nah, jadi untuk pengalaman yang pernah saya aplikasikan di kelas itu dengan berpusat pada mungkin saya benar. Terima kasih. Jadi lebih sesuaikan dengan kondisi si anak tersebut ya. Oke, benar sekali. Jadi lebih dilihat pertama kali menjadi daerah itu benar kita bisa belajar ini sama menghambal kulit, maksudnya kita berusaha sama simulasi tadi ya. Ini pengalaman saya jadi pertama kali itu ngajar sendiri, dia kelihatannya sekarang mulai dia dari data mengajar ternyata selesai, data mengajar ternyata selesai. Tidak sama saya karena dari semua itu berbeda, dia menjawab dia buat apa. Jadi akhirnya lebih apa ya, lebih sampai pagi itu. Kok beda ya ngajar yang bagaimana? Nah, kok beda ya? Nah, sama juga saya ngajar di SMA, di SMA juga. Biasanya akan dulu kalau saya Benda seperti apa? Ya, akan tulisan sebagaimana kemampuan yang sudah saya. Jadi tadi yang ini saya sampaikan pada semua tanggapan, jawaban terkenal. Tidak ada yang salah. Jadi kita benar-benar semuanya sudah menyelesaikan satu materi ya. Ternyata dari tentang pemikiran ini hanya budaya itu kan artinya dari kebiasaan. Dimulai dari apa saja? Dimulai dari peraturan, dimulai dari kebiasaan dan sebagainya sehingga menjadikan sebuah budaya. kebiasaan yang baik ya. Misalnya sedekah. Hubungan dan penghargaan. Yang keempat, kebutuhan dari manusia, dan juga yang kelima, posisi kontrol, dan juga yang keenam, segitiga retribusi. Apakah itu semua? Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Si anak akan merespon sesuatu apa yang sudah kita berikan tersebut. Ya, di sini stimulus respon melawan teori kontrol.
Contohnya di pandangan tentang dunia. Stimulus respon tentang dunia dia lebih realitas, sama. Namun kalau kita berhubungan dengan teori kontrol, dianya kebutuhan kita itu berbeda-beda. Selanjutnya, semua yang stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Namun teori kontrol berbeda. Selanjutnya, yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia sesuai dengan pandangan kita, tetapi orang lain juga bisa memandangnya berbeda. Jadi itu yang harus kita pahami. Satu orang dengan dua orang itu akan berbeda pemikirannya. Selanjutnya, stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku itu pasti akan memiliki tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Stimulus respon tuh kayak terlihat terkesan orang bisa mengontrol kita. Sekarang kita kasih stimulus, orang langsung bisa merespon, langsung kayak bisa mengontrol ya, mengontrol kita. Sebenarnya hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Kita mau apa, kita sendiri yang bisa mengontrol. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Sebenarnya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Biasanya kalau misalkan kita minta ini nggak diturutin, tapi biasanya ada pemaksaan sedikit ya. Nah, seharusnya bisa dilakukan dengan kolaborasi, menciptakan pilihan-pilihan baru. Oke, tadi yang sering dilakukan di kelas itu misalkan anaknya bisa menjawab sesuatu, kita kasih penghargaan ya, biasa terkadang seperti itu. Nah, mungkin nanti bisa dilakukan kontrolnya yang lain lagi, yang bisa dengan berkolaborasi dengan si anak tersebut agar semuanya kita menang semua. Selanjutnya yaitu makna dari disiplin. Salah satu tadi ada yang bilang kan budaya positif pasti akan berpengaruh dengan disiplin. Ya, disiplin tadi ya kalau misalkan dari bahasa Latinnya yaitu ya disiplina ya, yang artinya yaitu belajar. Kita bisa juga bahasa dari kata yang artinya adalah murid atau pengikut. Disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Oke? Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Iya kan? Biasanya disiplin itu ujung-ujungnya harus dipatuhi. Kayak peraturan yang mengekang, benar ya, kayak peraturan yang mengekang. Tapi sebenarnya arti dari disiplin adalah belajar, mengikuti. Disiplin harusnya adalah disiplin itu bisa membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan agar apa yang dihargainya tersebut. Jadi kayak mengikuti, tapi memang sebenarnya dianya harus mempunyai tujuan dan memang benar-benar dia melakukan disiplin itu memang benar-benar untuk apa yang dia hargai akan ada ini. Nah, biasanya apa yang akan terjadi jika saya mengumpulkan lewat dari tanggal tersebut. Nah, itu biasanya kan makanya bondok-bondok banyak mengumpul sebelum di tanggal tersebut. Oke. Selanjutnya yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, biasanya dia akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Adakah keuntungan untuk saya? Kalau tidak ada keuntungan, biasanya nggak mau
nggak ada untungnya untuk saya. Lebih baik saya tidur aja di rumah atau gimana. Nah itu agama, bukan hanya dapat dari eksternal ini, bukan hanya dari eksternal. Misalkan kalau tidak melakukan ini akan ada dapat hukuman. Hukumannya ini, misalkan kayak gitu. Lebih baiklah motivasi kita adalah motivasi yang ketiga sebaiknya, yang benar-benar dari dalam diri kita sadari dan kita yakini kalau itu akan baik untuk kita, ya. Itu juga berhubungan dengan nanti tentang keyakinan kelas nantinya dan lain-lainnya nanti. Lebih baik kita meyakini yang tadi, yang ketiga ya, meyakini nilai-nilai sehingga kita mematuhi disiplin itu dengan sukarela intinya ya, dengan sukarela. Nah, itu berhubungan juga dengan keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas tadi juga bisa hampir sama ya. Di sini mengapa dibilang keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Tapi terkadang kita masih pakai peraturan ya, peraturan kelas. Nah, kalau bisa nanti kita sudah mulai jadi bilangnya tuh keyakinan kelas ya, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, keyakinan sih kalau misalkan dari pertanyaan ini, pertanyaan berikut adalah mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor untuk keselamatan ya, untuk keselamatan. Yakin gak? Kalau misalkan itu yakin kan? Nah, lebih ke dalam ya. Nah, pertanyaan berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan juga mencuci tangan setiap saat? Mungkin jawabannya adalah untuk kesehatan dan juga keselamatan kita, apalagi dalam kondisi sekarang. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip yang disepakati bersama secara menyeluruh ya, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Oke? Atau menurut ini suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Kalau kita yakin, otomatis kita akan melakukannya dengan senang hati, benar sekali, dari dalam atau memotivasi secara dalam ya. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Oke? Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini, begitu dan lain-lain. Tapi harus kita dalami lagi si anak tersebut dan dianya lebih meyakini, oh ternyata memang sebenarnya ini nih untuk dianya sendiri, untuk kebaikannya sendiri, sehingga dia akan melaksanakannya dengan senang hati, dengan sukarela, tanpa harus kita bilang ini peraturan kayak gitu sebenarnya. Jadi lebih baik kita dapat membuat, kalau misalkan nanti di awal mungkin buat keyakinan kelas ya. Selanjutnya sebenarnya kalau kita meyakini biar kita tidak ganggu orang lain, karena untuk menghormati orang lain tersebut dan juga otomatis menghormati diri sendiri ya. Selanjutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu peraturan. Tapi sebenarnya harusnya yakinnya itu adalah agar menghormati orang lain, terus komitmen pada tujuannya. Menghormati orang lain kenapa? Agar ketika pembelajaran tidak mengganggu orang lainnya tersebut kan. Nanti pas masuk telat misalkan telat 5 menit, telat 10 menit, otomatis kan yang di dalam kelas akan terganggu. Nah, kalau misalnya kita meyakini karena kenapa tidak boleh telat, ya agar bisa mengobati teman-temannya, agar pembelajaran juga tidak terganggu. Selanjutnya, dilarang menggunakan kekerasan, otomatis akan keselamatan, menghargai atau menghormati orang lain juga. Pergantian atau menunggu giliran atau antri, berarti otomatis untuk menghormati orang lain dan juga bisa melatih kesabaran kita atau si anak dan kelas.
Biasanya kalau kayak kena kelas nanti ada yang mungkin hukuman atau penghargaan ya. Nah di sini hukuman dan penghargaan. Di sini ada kalimat atau kalimat ya. Dihukum oleh penghargaan. Maksud di sini adalah dihukum oleh penghargaan. Kok penghargaan jadi dihukum sih? Dihukum oleh penghargaan. Bagaimana? Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu bisa dibilang menghukum. Kenapa? Ya, di sini dihukum oleh penghargaan. Kenapa? Memang kita lebih sering kasih penghargaan biasanya ke anak jika anak tersebut bagus, misalkan hebat, misalkan lagi di kelas itu mungkin aktif, semangat dan lain-lainnya, banyak kayak gitu. Nah, jangka pendeknya memang bagus. Kasih penghargaan mungkin kasih bonus, misalkan kita kasih hadiah, kasih bintang, oke. Jangka pendeknya bagus, anak jadi semangat ya. Namun jangka panjangnya nanti dianya akan mengikuti pembelajaran itu ada embel-embelnya. Embel-embelnya yaitu pengen dapat penghargaan. Jadi dia tidak dari hatinya sendiri untuk mengikuti pembelajaran. Selanjutnya penghargaan menghukum. Kenapa penghargaan bisa disebut menghukum? Ya di sini kita kasih penghargaan si anak, kasih penghargaan ke anak ya. Ini kasih sesuatu ke anak misalkan. Namun sebenarnya itu yang membuat dianya, oh saya sudah bagus ternyata kan. Dia jadi tidak belajar lagi. Misalkan itu salah satu yang mempengaruhi, tidak belajar lagi. Dia merasa sudah hebat, sudah merasa anaknya sudah hebat ini. Saya sudah hebat dari teman-temannya yang lain dan lain-lainnya. Nah, itu membuat anak jadi tidak mau berkembang lagi. Mungkin ada rasa sombongnya juga, itu akan mempengaruhi si anak nantinya. Nah, itu jadinya menghukum si anak, bukan jadi memotivasi si anak. Oke? Kalau jangka pendeknya oke, tapi jangka panjangnya lebih. Selanjutnya di situ penghargaan tidak efektif katanya. Penghargaan tidak efektif. Kenapa tadi? Oke, kalau misalnya kita kasihnya sekarang, besok tidak dikasih, anaknya jadi lesu, jadi tidak semangat, tidak mau belajar lagi, saya tidak dapat lagi kan, kayak gitu. Itu mempengaruhi. Selanjutnya juga penghargaan merusak hubungan. Hari ini kita kasih penghargaan, kasih sesuatu ke anak tersebut. Oh ternyata dia baik, dekat sekali sama kita, senang sama kita, sama gurunya ini yang kita kasih sesuatu ke anak tersebut. Tapi ketika besok kita tidak kasih lagi yang ke anak tersebut, merajuk dianya, tidak mau lagi dekat-dekat sama kita, otomatis merusak hubungan kita dengan si anak tersebut. Nah, jadi itu maksud dari dihukum oleh penghargaan, ya. Jadi mungkin bisa dipilah-pilih lagi bagaimana caranya untuk membuat si anak tersebut dia belajar itu bukan hanya gara-gara embel-embel, tapi dari keyakinan dirinya sendiri, dari oh saya belajar ini untuk apa? Bukan oh saya belajar untuk dapat penghargaan, bukan. Tapi saya belajar ini untuk saya sendiri, untuk saya bisa berkembang, bisa mengembangkan potensi-potensi saya, sehingga saya jadi lebih pintar, saya bisa mungkin nilai nanti saya dapat besar, bukan hanya dari embel-embel penghargaan tersebut. Oke, menggunakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali selama 10 menit mata pelajaran PPOK. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Iya benar. Antara hukuman dan konsekuensi baiknya kita ajarkan ke anak apa? Kita berikan ke anak adalah konsekuensi. Jadi dia lebih bertanggung
jawab nanti tadinya tadi, ya. Ya benar sekali yang tadi membedakan, lanjut. Dibedakan tadi hukuman, konsekuensi, hukuman dan konsekuensi. Jadi lebih baik nanti kita misalkan anaknya nggak apa-apa kita ini salah satu tindakan mungkin yang kemarin minggu kemarin ya, tindakan tegas kita salah satunya seperti ini bisa kita kasih konsekuensi. Mungkin kalau di sini konsekuensinya tidak yang berat ya, kasih konsekuensi agar dianya bertanggung jawab atas apa kesalahan di dianya. Bukan saya kita kasih hukuman tetapi kasih konsekuensi. Jadi di sini kalau seandainya hukuman itu membuat anak menjadi takut, sedangkan konsekuensi itu membuat anak menjadi tahu kesalahannya dan menyadari sehingga mereka berusaha memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan di kemudian hari. Masa konsekuensi dan hukuman ini sudah saya terapkan di kelas 5, khususnya kelas 5 alumni. Saya pun melihat perubahan yang terjadi pada anak. Jadi ketika konsekuensi itu kami kesepakatan di kelas alumni bisa waktu istirahat itu 10 menit saya kasih toleransi 5 menit, tetapi dalam jangka waktu 5 menit jika anak soleh-soleha tidak ada di dalam kelas, maka berapa lama dia di luar, berapa lama dia di luar itu saya tidak perbolehkan dia masuk sehingga mereka menunggu di depan kelas. 1-2 kali mungkin agak sulit, namun setelah kesininya alhamdulillah anak-anak itu sadar sehingga ketika mereka sudah jajan setiap waktu dia cepat-cepat masuk walaupun masih makan tetap berada di kelas. Nah setelah ada lagi juga mereka menyadari konsekuensinya setelah mereka melakukan suatu kesalahan. Ketika dia melihat saya, dia langsung meminta maaf Bunda, saya lupa bahwa yang diperintahkan. Nah karena benar yang dikatakan Bunda Siska tadi, perbedaan konsekuensi dan hukuman itu tergantung dari pribadi kita sendiri. Pertama kita mencontohkan karena anak itu belajar dari apa yang dia lihat dan apa yang dia Oke, ini materi sudah selesai, sudah selesai sesuai dengan kesepakatan kelas kita ya. Sebentar lagi mau azan ya, lewat 11 menit atau 12 menit. Kami ucapkan terima kasih sekali kepada yang Bunda dan saudara semuanya yang sudah mengikuti kelas kita hari ini ya, sosialisasi dalam guru penggerak kesehatan tempat ya. Terima kasih sekali lagi. Kelas yang berubah ya, sesuai dengan praktik yang kita ya. Tapi tugas masih ada. Kita teman waktu kan? Karena kalau dijelaskan seperti
itu yang harus kita buat. Tanamkan anak itu belajarnya itu bukan hanya dalam mendapatkan penghargaan, tetapi memang dia lagi belajar itu untuk dianya sendiri agar dia mendapatkan ilmu dan lain-lain. Itu yang harus kita lebih sering lakukan ke anaknya. Pemahamannya itu dia belajar itu bukan hanya untuk mendapat penghargaan saja, tetapi memang untuk dia sendiri, keyakinan dia sendiri, untuk nanti kebutuhan dia sendiri dan lain-lain itu. Kalau sesekali, oke, masih bisa. Namun untuk yang berkepanjangannya itu, yang itu akan membuat dia akan motivasi menjadi berbeda, motivasi belajarnya berubah berbeda. Tapi contohnya salah satu dari guru coba itu penilaiannya adalah jam kerja ataupun jam masuk. Kita tidak perlu memberikan reward kepada guru yang memang masuknya sebelum jam 7 karena itu sudah kelas. Jadi memang yang sudah dilakukan. Anak yang satu nanti keyakinan kelas ya dengan beberapa poin yang terserah bunda atau yang mau lakukan beberapa poin terserah, tapi yang melibatkan anak ya. Tadi sudah kita contohkan ya bagaimana contoh kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang melibatkan anak, boleh tulis di karton dan lain sebagainya, nempel di kelas. Insya Allah nanti akan dicek ya, Kita lihat nanti. Sambil di dalamin lagi ya tentang keyakinan kelas itu nilai-nilai apa yang akan mereka dapatkan ketika kita melakukan keyakinan kelas tersebut. Apalagi kita masih di awal PTM ya, masih bisa. Kemudian untuk guru mapel mungkin tidak boleh bisa juga mungkin bisa juga di mata pelajaran yang diajar ya, mata pelajaran yang diajar buat kesepakatan kelas ya, kita Inggris, agama dan lain sebagainya, buat kesepakatan kelas yang melibatkan siswa dan kita mengambil kesepakatan. Yes, itu aja spesial simpel. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Dan lagi bersihkan cukup ya. Cukup. Baik, terima kasih. Ya, salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.